teman-teman trader semuanya, dimanapun Anda berada, pecinta Wijaya Trading khususnya. Malam ini saya akan membahas alasan open posisi atau entry, kemudian bagaimana kita keluar di sana, kemudian apa yang mendasari mengambil posisi di area-area itu, kita akan jabarkan dalam video live yang kita sudah rekam sebelumnya. Karena pergerakan begitu cepat sehingga tidak semuanya bisa kita lakukan recording, tetapi minimal nanti di sana akan saya tunjukkan, akan saya jelaskan bagaimana alasan kita open posisi atau apa yang mendasari kita entry di area itu, kemudian seberapa jauh nanti toleransinya, nanti kita akan jelaskan dengan video berikut ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ke teman-teman yang lain. Bagi yang tidak suka dan tidak setuju dengan yang kita sampaikan, mohon silakan di skip, tidak usah ditonton, dan tidak usah berkomentar. Ya, saling menghargai, saling menghormati adalah bagian dari budaya Indonesia. Terima kasih, silakan ditonton sampai selesai. Baik, saya akan mereview apa yang kita lakukan pada jam 7 di pergantian candle. Ya, sebelum jam 7 kita monitoring, sekitar jam 7:04 kita sudah monitoring, kita sudah lakukan observasi pada candle sebelumnya ini. Ya, di candle sebelumnya ini kita perhatikan tekanan ke bawah kuat sekali. Ya, namun demikian saya tidak ambil posisi di sana. Satu transaksi pun saya tidak ambil posisi di candle merah yang panjang ini. Ya, kenapa? Karena begitu cepat pergerakannya dan saya tidak sempat untuk masuk di area ini. Sehingga saya hanya monitor, hanya observasi saja sebagai bahan untuk nanti saya membaca peluang di sana. Perhatikan di awal-awal dari pergerakan sebelumnya ini panjang ke bawah, tetapi ketika menit-menit jelang ganti candle, jelang jam 7, ada penolakan buyer yang kuat sekali. Sehingga ketika pas ganti candle ditutup lebih tinggi dari titik paling bawah. Artinya kalau kita tarik garis ke belakang, ini adalah titik area support. Jadi support tidak di breakout, artinya hanya ditembus oleh ekornya saja, yang berarti ini adalah gagal untuk melakukan seller yang lebih kuat. Belajar dan berkaca dari candle sebelumnya ini, maka saya berkesimpulan yang pertama alasannya karena titik supportnya tidak dilewati, kemudian di sana juga ada penolakan yang cukup kuat, maka di dalam benak saya akan ambil posisi buy, tetapi saya akan menunggu konfirmasi. Ya, sebenarnya saya menunggu momen market ini turun dulu. Artinya biarkan sisa-sisa tenaga di awal, ya sisa-sisa tenaga di awal ini kan trennya turun. Kemudian saya berharap awalnya dia turun dulu. Makanya saya tunggu di menit-menit awal saya tidak masuk. Saya hanya menunggu dulu sampai dia betul-betul turun dulu. Biarkan turun sekuatnya dulu, baru kalau tidak kuat atau terbentuk rejeksi, saya akan mengambil posisi buy ketika terbentuk body warna hijau yang cukup tebal. Tetapi kenyataannya melihat dari pergerakan di awal, dia tidak ada penolakan ke bawah sama sekali. Artinya begitu buka candle dia langsung naik ke atas. Kemudian saya perhatikan, saya observasi selama sekitar 8-9 menit. Ya, sekitar 8 menitan saya melihat pergerakan merah cukup stabil. Artinya saya perhatikan volatilitasnya, pergerakan demi pergerakan saya baca di sana buyer memang cukup kuat. Ya, terbukti walaupun ada tekanan ke bawah, tetapi terkunci di area titik buka tidak sampai ditembus. Artinya apa? Artinya buyer betul-betul kuat di sana. Saya menunggu sampai ya sekitar 8-9 menitan. Baru setelah 10 menit, ya setelah 10 menit saya perhatikan sudah betul-betul kuat di sana.
artinya mulai stabil pergerakannya dari detak-detaknya naiknya 3 kali, turun 2 kali, naik 4 kali, turun 3 kali. Ya, ini hanya gambaran saja sebagai bentuk eh, visualnya ketika saya mengamati pergerakan demi pergerakan. Sehingga ketika saya mau ambil posisi buy, saya menunggu sampai ada koreksi. Nah, ketika ada koreksi, ini seperti ini awalnya ada koreksi turun ke bawah, sempat turun, maka saya dengan cepat melakukan entry di area ini 1972, sekian ini. Ya, ada koreksi seperti ini tadi saya masuk. Kemudian kalau melihat dari gejala pergerakannya, saya yakin bakal kuat naik. Cuma saya juga tidak tahu naiknya sampai di mana, saya juga tidak tahu. Yang penting bagi saya dia ada kekuatan naik yang besar, itu aja. Ya, tetap saya perhatikan eh, toleransi, artinya manajemen risiko. Walaupun saya tidak memasang stop loss, tetapi saya monitoring ketika nanti betul-betul berbalik di area mana saya tetap akan lakukan settlement atau cut loss di sana. Ya, apalagi di menit-menit berikutnya pergerakan ke atas cukup kuat sehingga saya betul-betul masih menahan. Saya pastikan profit lebih banyak dulu baru saya keluar dari sana. Ya, seperti ini. Walaupun pergerakannya pelan, tetapi karena saya yakin ini pergerakan selanjutnya dia akan lebih kuat, maka saya tahan dulu profitnya. Biasanya saya sekitar 100 pip atau $75 kalau misalkan lotnya 0,75. Ya, kenapa saya menggunakan lot besar? Ini sudah terbiasa. Mungkin teman-teman yang di grup sudah paham semuanya. Di angka lot berapa saya sudah biasa gunakan. Kemudian kalau nanti market berbalik, apa yang harus saya lakukan? Semuanya sudah saya sampaikan di grup Wijaya Trading. Ya, seperti itu sampai di menit 12, kita lanjut di menit berikutnya nanti seperti apa perkembangannya. Ya, berikutnya ini masih pergerakan masih di area ini, masih di sekitaran separuh dari bodi yang merah ini. Ya, karena itu saya masih menahan karena masih belum memenuhi target profit saya. Ya, saya masih yakin bahwa ini bakal lebih kuat naik lagi. Tetapi saya juga tidak berharap terlalu tinggi. Ya, bagi saya mungkin teman-teman juga sudah pernah lihat, sudah pernah kita share bareng-bareng kapan saya mengambil posisi buy, kapan saya masuk, kapan saya keluarnya. Tentu teman-teman yang di grup sudah paham semuanya. Ya, ini adalah di menit 7, menit 13 dari jam 7 malam. Di menit ke-13 saya masih stay, jadi sekitar 2 menit dari open posisi, sekitar 2 sampai 3 menit dari open posisi masih saya pertahankan. Saya masih menunggu pergerakan ke atas lebih kuat lagi, karena melihat pergerakan atau tolakan ke bawah begitu berat, ya, rejeksinya atau seller menolak tidak begitu agresif, sementara buyer masih bertahan, masih tebal di sana, tidak cukup kuat untuk menahan sampai titik bukanya. Karena itu saya tetap bersabar menunggu sampai profit terpenuhi. Ini di menit ke-16, sudah menit ke-16, artinya sudah hampir 5 menit, sudah 5 menitan, masih saya bertahan, masih saya menunggu dari target profit, yaitu sekitar 100 pip, atau biasanya kalau 0,75, lihat posisi yang kencang begini sekitar peluang $100, saya biasanya exit duluan. Saya tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu berharap terlalu tinggi, ya sekitar 100 pip cukup. Ya, tapi juga sambil melihat dari perkembangan market yang ada. Kalau misalkan masih kuat, biasanya juga ada kalanya saya tahan lebih lama lagi. Ini sekarang sudah menit 16, kita lihat di posisi berapa nanti saya close. Ya, ini adalah menit-menit 16 tadi, lebih sedikit. Posisi saya segera keluar dari market. Saya exitnya kenapa?
Karena sudah lebih dari cukup, ini bagi saya 100 pip sudah cukup, lebih dari 100 pip, sehingga saya keluar dulu demi keamanan. Nanti di sesi selanjutnya saya juga akan upload bagaimana orderan saya yang ketika market di jam-jam selanjutnya. Ya, itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait review yang tadi malam, yang saat ini berlangsung, yaitu hari Selasa, hari Senin ini ya. Oh iya, Selasa. Berarti ini Senin malam Selasa ya. Ya, terkait permintaan dari teman-teman untuk review bagaimana ngambil posisi di situ, kenapa ngambil posisinya begitu, jamnya kenapa masih awal masuk dan sebagainya. Mungkin yang saya sampaikan ini bisa menjawab penasaran teman-teman. Sehingga kalau kita gambarkan dalam candle tadi, di jam 7 tadi saya masuk di area ini. Jadi saya masuk di area ini adalah area saya tadi masuk ya. Kenapa saya tadi cepat exit? Ya, saya yakin karena yang pertama sudah profit sesuai dengan target. Yang kedua, di candle sebelumnya memang pergerakan sell cukup kuat. Artinya titik terendah sampai panjang lebih dari titik support, walaupun ditutup dengan di atas support. Jadi sehingga tadi kalau saya tarik garis pas berada di titik support, karena itu saya ngambil posisi buy dengan alasan titik support tidak tertembus, kemudian ada rejection yang cukup panjang. Kemudian di menit-menit awal tadi buyer cukup kuat. Ya, sampai 10 menit buyer kuat sekali. Dorongan ke bawah memang ada, tetapi tidak terlalu kuat, terbukti tidak mampu menembus titik buka. Ya, karena itu yang sering saya perhatikan di situ. Sehingga kita betul-betul memahami pergerakan itu untuk membaca selanjutnya. Ya, minimal kita bisa memahami peluang dari sana, sehingga ketika kita entry kita bisa profit walaupun pada akhirnya kembali lagi. Perhatikan ketika tadi saya tidak di exit duluan, mungkin akan floating minus yang cukup ya. Dari belajar dari candle yang terbentuk seperti ini ya, ini seperti apa yang terjadi, maka kita harus evaluasi. Kalau sudah terbentuk seperti ini, kembali lagi kita evaluasi, ini yang namanya inside doji. Apa maknanya ini? Ya, ketika ini berada di area support, maka ini bisa menjadi pertanda sinyal buyer. Apakah sinyal buyer seperti ini kuat? Tidak juga, karena area ini adalah area rectangle formation. Sekali lagi, area rectangle formation. Ya, kalau teman-teman masih ingat dengan materi yang kita sampaikan sebelumnya, materi yang pernah kita sampaikan di video sebelumnya dengan judul breakout pattern, ya, termasuk salah satunya adalah rectangle atau rectangle formation seperti ini. Kenapa? Karena dia selalu ketika berada di support dan resisten kembali. Ya, termasuk tadi yang ketika naik berada di area resisten dia kembali. Tetapi karena penolakan ke bawah atau sellernya tidak mampu menembus titik support juga dan diakhiri dengan candle warna hijau atau buyer yang mendominasi, maka saya berkeyakinan ini adalah sinyal buy. Tetapi saya tidak bisa mengatakan ini sinyal buy kuat, karena memang dia terpental di resisten juga. Kemudian menunggu di perkembangan berikutnya untuk memastikan candle selanjutnya seperti apa. Kita menunggu karena ini tidak bisa dijadikan patokan. Ini baru satu, ini cuma ada sinyal buyer. Berikutnya setelah terbentuk candle utuh seperti ini, hijau, perhatikan ya, maka ini menjadi sinyal pertanda memperkuat posisi buy yang cukup kuat. Dengan catatan dan analisis sebagai berikut. Pertama, resisten memang tidak ditembus, tetapi
support juga tidak tertembus. Yang kedua, ada doji yang terbentuk di sana. Yang ketiga, dikonfirmasi candle buyer lebih tinggi. Jadi kalau saya tarik satu kesimpulan, ini adalah evening star atau pola candle evening star. Di mana kalau ada pola candle evening star, di situ berpotensi reversal dari turun menjadi naik. Apakah ini doji? Iya, ini doji. Doji tidak harus kecil, tidak harus bintang. Yang namanya doji itu jenisnya macam-macam. Tetapi ini memberikan sinyal atau pertanda bahwa buyer sudah cukup kuat. Sehingga ketika kita simpulkan ini buy sangat kuat dari formasi yang terbentuk. Apakah kuatnya itu betul-betul sangat tinggi? Saya juga tidak tahu. Kalau seperti ini juga tidak tahu. Saya masuk ketika menit-menit sudah tidak awal lagi. Artinya tidak menit-menit awal. Untuk memastikan bahwa buyer betul-betul kuat di sana. Saya tidak masuk di pergantian candle, tidak. Saya menunggu sampai betul-betul matang. Artinya candle buy betul-betul matang. Di mana saya ngambil posisi ketika panjang ini? Nah, kita lihat videonya. Oke. Saya akan perlihatkan bagaimana saya mengambil posisi buy setelah saya mengevaluasi dari candle yang terbentuk tadi. Ya, yang tiga tadi yang kita buat satu kesimpulan tadi bahwa buyer betul-betul sudah confirm mau kuat. Tetapi sekali lagi untuk memperkuat posisi buyer lebih kuat, maka saya tunggu yang pertama waktunya, yang kedua dia harus breakout, ya breakout dari titik resisten. Karena memang belum breakout. Karena itu saya harus menunggu lebih kuat lagi. Walaupun ini sudah memperkuat posisi buy, tetapi saya mengambil posisi aman. Maka saya tunggu sampai dia betul-betul kuat. Terbukti ini saya masuknya di sekitar 13 menit dari titik buka. Artinya di awal-awal saya tidak buka, saya betul-betul monitoring, observasi sejauh mana kemampuan buyer. Ya. Setelah dia breakout dan saya perhatikan pergerakannya seperti yang sebelumnya, dia turunnya 1 kali, naik 2 kali, turun 3 kali, naik 4 kali. Ya, ini sebagai ilustrasi saja, naiknya 2 kali, turunnya 2 kali, naiknya 4 kali dan sebagainya. Artinya ada dorongan ke bawah, tetapi ke atasnya lebih banyak lagi. Ya, perhatikan, ketika ada koreksi saya masuk di area ini 1980 ini. Ini ketika pas turun koreksi saya masuk, lotnya saya perbesar karena saya yakin betul-betul posisinya sudah fix bagi saya ya, dalam perhitungan pengalaman. Ini saya yakin sudah mau naik karena betul-betul sudah kuat di sana. Walaupun di menit 15, tetapi saya yakin masih naik. Perhatikan, saya ketika ada koreksi lagi, saya masukkan lagi, buy lagi dengan lot yang cukup besar dengan segala pertimbangan. Ya, ini teman-teman juga tidak harus melakukan seperti ini karena ini harus berdasarkan pengalaman. Ya, teman-teman yang di grup pasti sudah tahu kalau saya menggunakan seperti ini, nanti kalau ada market berbalik apa yang harus saya lakukan sudah tahu semuanya. Kebetulan malam ini tidak berbalik begitu ekstrim sehingga tidak ada recovery bagi saya atau tidak ada stop loss. Ya, saya mengikuti irama yang ada di sini. Ya, ketika tadi ada koreksi saya masuk dengan lot yang lebih kecil. Ya, karena saya berhitung juga pertahanan saya. Ya, apakah ini kecil? Tidak, ini besar sekali karena modalnya cuma hanya 2.000. Dengan ini kalau kita salah sedikit saja pasti sudah selesai. Tetapi sekali lagi ini butuh pengalaman, tidak harus dicontoh yang seperti ini, minimal teman-teman bisa mengambil hikmah bagaimana cara mengambil posisi, bagaimana memahami pergerakan demi pergerakan, termasuk memahami waktu dan termasuk memahami pola-pola candle yang terbentuk. Ya, perhatikan ini ketika selesai di sini ya, saya masih yakin dari pergerakannya bakalan naik. Ya, sampai di mana saya juga tidak tahu naiknya. Kalau saya tahu sampai di atas puncak pun pasti saya biarkan. Tetapi saya juga tidak tahu sampai di mana naiknya. Ya, kita lihat di video berikutnya. Ya, ini ketika tadi sudah
mulai naik, saya bertahan, saya pastikan semuanya aman dan ketika nanti berbalik pun saya akan lakukan antisipasi cut loss. Ya, ini seperti ini, dia bergerak kuat, saya masih menahan. Ya, mengingat dorongannya kuat sekali. Sekali lagi perhatikan volatilitas atau detak-detaknya, karena itu betul-betul mempengaruhi dari pergerakan. Ya, dia turun 3 kali, naiknya 4 kali, dia turun 5 kali, naiknya 6 kali, dan seterusnya. Dan itu penting, jangan hanya dilihat dari angkanya, profitnya, tetapi lihat perkembangan atau pergerakan dari candlenya. Ya, ini saya tutup ketika sudah 20 menit, jadi 16 tadi, 16 menit, 24 menit. Ya, saya selesai sudah di sana. Ya, seperti ini. Setelah ditutup di posisi atas, ada koreksi, ada rejeksi kecil, maka ini bisa dibaca. Kekuatan buyer sangat kuat, ada koreksi kecil, pasti ada turun sedikit. Ini awalnya dia turun sebentar, habis itu naik. Diingat ini sudah breakout, ya kita perkecil. Bahkan ini ada swing yang sudah di breakout. Ya, ini perhatikan, ini sudah di breakout, maka bisa dipastikan bakal naik lagi. Apakah malam ini, apakah besok bakal naik lagi. Kalaupun turun nanti besok atau nanti, perhatikan dia harus bisa melewati titik garis ini dulu. Kalau bisa melewati garis ini, ya maka masih akan berpotensi turun. Tetapi sebaliknya, ketika di area ini dia mantul ke atas lagi, maka dia akan lebih kencang lagi naiknya. Ya mungkin kalau malam ini tidak terlalu panjang karena target ring sudah terpenuhi. Artinya kemampuan maksimum satu hari ini sudah terpenuhi. Dalam kondisi normal tidak ada news yang begitu ekstrim. Karena itu kalaupun bergerak naik turunnya, saya pastikan tidak akan terlalu tinggi dan tidak akan anjlok terlalu rendah. Mungkin akan terkunci di area ini nanti. Kalaupun turun mungkin sekitaran ini. Baru besok dilanjut lagi, naik lagi. Apakah langsung naik? Bisa saja, tetapi biasanya yang begini kalau dikunci atau tertutup di area seperti ini nanti sampai pagi, maka besok akan turun sebentar dan akhirnya dia akan melonjak naik lagi. Targetnya berapa? Sudah diperkirakan oleh ahli bahwa emas masih dalam waktu dekat akan menembus angka 1000. Ternyata betul-betul sudah hampir menembus angka 2000, maaf ya. Dan ini akan terus berlanjut sampai akhir tahun. Ini adalah analisa ahli, bukan dari saya tapi dari analisis para ahli yang kita baca dan ya kita pelajari. Oke, selanjutnya kita lihat hasil akhir dari perjalanan semalam. Perhatikan ketika breakout yang tadi malam kita sudah sampaikan, ya ini betul-betul breakout, kemudian setelah itu lanjut ternyata masih panjang. Perkiraan saya tidak terlalu tinggi dan sampai akhir malam saya perkirakan akan dikunci daerah situ, ya mungkin akan terkunci di area sini. Ternyata masih naik sampai atas, bahkan pagi sesuai dengan perkiraan akan naik lagi, betul-betul naik lagi. Ya, ini hasil akhirnya masih naik terus. Jadi karakternya emas begitu, ketika sudah naik kuat, jangan coba-coba dilawan tanpa ada dasar yang sangat kuat, tanpa ada sinyal reversal yang sangat kuat di sana, karena karakternya begitu. Ketika sudah kuat, maka dia akan makin kuat. Ya, itu kira-kira teman-teman review pada malam hari ini terkait yang kita lakukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjawab ya pertanyaan yang ada di dalam diri teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.